Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta fotografi, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan salam kenal dari saya Andoji. Dan sobat sedang menonton channel Andoji Fotografi. Dan ini merupakan video perdana dari saya yang membahas seputar dunia fotografi, dan simak terus channel karena sobat akan banyak lebih tahu dunia fotografi dunia dalam lensa. Baik, sobat pecinta fotografi, jadi di episode kali ini saya akan membahas atau menyampaikan beberapa materi mengenai memahami segitiga exposure. Jadi untuk sobat fotografi yang baru mengenal dunia fotografi, cocok banget nih bisa menonton channel ini. Jadi kalau kita bicara segitiga exposure, ini istilah di dalam dunia fotografi untuk 3 elemen dasar. Oke, ada 3 elemen dasar dari exposure. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah aperture, yang kedua shutter speed, dan yang ketiga ISO. Ya. Jadi untuk sobat cinta fotografi ketahui bahwa masing-masing elemen ini ya saling terkait dalam mempengaruhi cahaya yang masuk mencapai sensor kamera untuk merekam foto sobat cinta fotografi. Jadi untuk diketahui bersama ya, kita bisa lihat ya bahwa di kamera sobat sudah tentu memiliki kamera yang merek yang berbeda ya. Anggap saja merek-merek terkenal kayak Canon ya, ada Nikon, Sony, dan lain-lain. Apalagi saat ini memang Canon yang dulunya DSLR sekarang ada yang jenis mirrorless. Jadi untuk kali ini sobat kita membahas mengenai segitiga exposure, lebihnya kepada kamera DSLR. Jadi tadi kita bicara exposure ya, 3 elemen penting di dalam pencahayaan. Ya, bagaimana kita bisa framing atau mengcapture objek kita dengan pencahayaan yang pas. Saya akan tampilkan materinya. Oke, ini dia. Jadi kali ini tampilan layar salah satu kamera. Ini sobat pecinta fotografi ya, kalau mempunyai kamera bisa lihat tuh layar depannya. Itu ada kalau lihat layar ada f5.6, itu kita sebut dengan aperture. Ada 30 second itu dengan nama shutter speed. Ada ISO-nya. ISO itu beragam ya, dari 100 kan sampai tinggi 200, dan ada metering. Jadi sobat pecinta fotografi, jadi segitiga exposure inilah yang nanti saling kolaborasi ya, bagaimana bisa mengcapture dengan jelas pencahayaan yang bagus untuk mengambil objek. Oke, kita lihat. Jadi keterkaitan dari 3 elemen ini sangat penting. Saya kasih gambaran sedikit bahwa apabila aperture, aperture ini kita kenal dengan dia bukaan diafragma ya, bukaan. Kalau bukaannya semakin kecil, berarti kita akan menangkap gambar objek itu semakin jelas dan backgroundnya semakin blur. Bokeh, istilahnya itu bokeh, kalau dunia fotografi bokeh. Jadi itu dia. Ini gambarannya. Kalau bagaimana aperture itu dia kita kecilin. Karena kalau kita bicara aperture ini tergantung dari lensa yang kita gunakan.
ada lensa yang aperture-nya 1/4 ya. Itu lebih kepada fix lensa. Jadi itu menggunakan lensa tersebut di kondisi-kondisi tertentu yang kita ingin mengambil objeknya jelas dan backgroundnya blur. Itu dia, itu gambaran awal. Jadi untuk sobat pecinta fotografi, bagaimana kita bisa menyeimbangkan segitiga exposure ini, aperture tadi, shutter speed, dan ISO, dengan membuat semua elemen tadi bekerja sama, sehingga sobat pecinta fotografi dapat menghasilkan fotonya sesuai yang sobat inginkan. Jadi untuk mendapatkan exposure yang seimbang, kita harus menggunakan 3 elemen itu dengan cara kita banyak-banyak melatih. Kita otak-atik aja, otak-atik ya. Contoh kalau kita shutter speednya kita kecilin, apa dampak dari foto tersebut. Jadi untuk sobat pecinta fotografi ketahui, perlu diingat juga bagaimana kita bisa meletakkan dasar-dasar exposure seperti shutter speed, beberapa lama sensor kamera itu akan terekspos oleh cahaya. Kalau aperture-nya, seberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa, yang juga mempunyai efek terhadap depth of field. Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Bagaimana kita mendapatkan depth of field yang blur atau jelas segala macam. Sedangkan ISO itu merupakan tingkat sensitivitas sensor kamera. Jadi kalau kita lebih jelas untuk memahaminya adalah pada saat shutter speed ya, kita buka dia kecil agak maksudnya buka kecil ya, itu berarti hanya 1/100 misalnya, itu dia lebih cepat. Cepat apa? Cepat sensor kameranya itu terekspos oleh cahaya. Oke, kita kasih gambaran kembali ya untuk sobat fotografi. Oke, ini dia. Jadi bisa dilihat ya. Kalau kita lihat di sebelah sini warna hijau shutter speed. Jadi pada saat sobat membuka, settingnya menjadi 1/125. Jadi objek itu ya, objek itu akan nampak jelas dan tidak shake, tidak ada goyang ya, maksudnya kabur ya dari objek yang akan kita foto. Jadi sedangkan kalau misalnya kita setel dia menjadi 1/4, pada saat objek bergerak kita ambil dengan shutter speed 1/4, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah objek blur, shake ya, bergoyang gitu. Nah ini dampaknya. Oke, ini shutter speed. Apabila kita semakin tinggi 1/500 misalnya, objek akan nampak jelas. Jadi shutter speed semakin rendah, misalnya 1 second, 2 segala macam sampai 30 second, itu objek kalau dalam kondisi dia berjalan itu akan shake. Jadi ini khusus untuk objek yang memang dalam keadaan posisi tidak bergerak. Oke, kita lihat lagi sobat. Aperture ya. Nah, ini aperture, bukaan. F-stop namanya. Jadi kalau kita lihat di gambar yang sebelah sini, oke. Di sini ada F2 misalnya. Paling kecil ya, F1.0, F1.4 sampai dengan F45 malahan ya. Jadi ini merupakan bukaan. Ya. Seberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa. Jadi kalau semakin kecil nih angka,
berarti semakin banyak cahaya yang masuk. Oke, paham ya? Jadi semakin banyak cahaya yang masuk, terekspos ya. Kita lihat di F22 itu kecil sekali nih. Jadi ini sedikit nih cahayanya. Nah, ya. Ini sudah 2 elemen dasar yang kita bahas. Nanti kita bahas bagaimana keterkaitannya shutter speed, aperture, dan ISO. Kita next ya, lanjut ke image yang di bawah ini ya. Ini adalah ISO. Nah, ISO ini merupakan sensor sensitivitas. Jadi kalau kita ini semakin sensitif itu ya, semakin sensitif berarti kondisi pencahayaan itu semakin banyak, lebih terang ya. Kita lihat nih, kalau kita cek yang 25, 50, 100 ya, ini ada keterangannya merupakan less light. Kalau less light ini sudah tentu minim cahaya, less noise. Less noise ini lebih kepada gambar itu lebih tajam dan tidak berbintik-bintik ya, kalau noise itu. Kalau semakin tinggi ISO-nya, oke, kita lihat anggaplah di 3200. Sudah tentu kalau kita bicara sensitivitas cahaya tadi, sensor, berarti peka kamera itu menangkap cahaya itu lebih besar. Sudah tentu cahaya atau objek yang kita ambil itu lebih terang. Makanya ini ada keterangan dengan more light dan more noise. Nah, jadi semakin tinggi dia punya ISO akan memunculkan bintik-bintik. Oke. Jadi untuk sobat pencinta fotografi ketahui bahwa untuk ISO ini biasanya penggunaannya itu pada malam hari dalam kondisi minim cahaya ya, minim cahaya. Kalau siang hari itu mungkin mendung ya. Jadi biasanya kalau udah mulai malam hari itu kita menggunakan ISO-nya tuh 400 ke atas. 400 ke atas. Jadi bisa naik ya, 800. Jadi memang disesuaikan dengan lingkungan, bagaimana pencahayaan di lingkungan tersebut, apakah minim cahaya dan segala macam. Nah, ini dia 3 elemen dasar tadi sobat pecinta fotografi. Oke, sekarang kita lihat keterkaitannya. Jadi banyak nih para pecinta fotografi yang pemula, biasanya dia nggak mau ribet. Nggak mau ribet kenapa? Nggak mau ribet mengatur nih 3 elemen tadi. Biasanya memakai ini aja, auto, program segala macam. Oke, jadi kalau kita bicara keterkaitan ya, jadi pada saat jadi pada saat shutter speed, kita bicara shutter speed ya, kita settingnya dari shutter speed dulu. Jadi kalau kita bicara shutter speed itu kecil, 1/15 ya, anggap 1/15. Kalau shutter speednya 1/15 dan kita gunakan F-nya 4, F-nya 4 dan ISO-nya 3200. Apa yang terjadi? Oke. Nah, kita mau lihat keterkaitannya. Jadi kalau sesuai yang kita pilih tadi, aperture-nya 1/15, terus f4 dan ISO-nya 3200. Yang terjadi adalah objek yang kita ambil akan over light, over pencahayaan. Ya. Kenapa? Tadi sudah disampaikan bahwa semakin lama shutter speed, ya kan, semakin lama
sensor kamera ini terekspos cahaya, itu otomatis semakin besar dia mengekspos cahaya. Apabila aperture-nya juga kita dikecilin f4, semakin besar bukaannya, sudah tentu cahaya yang masuk itu semakin semakin banyak. Ditambah lagi dengan kita menggunakan ISO 3200. Sudah tentu ini akan menjadikan objek kita overlight, ya, akan mendapatkan objek overlight. Bisa-bisa objeknya nggak nampak, ya, misalnya putih aja gitu. Ini maksudnya keterkaitan antara shutter speed, aperture, dan ISO. Jadi untuk teman-teman atau sobat pencinta fotografi yang pemula, ini harus banyak-banyak melatih nih, ya. Melatih atau mengkombinasikan bagaimana 3 elemen dasar ini bisa connect, dia bisa nyambung, ya, bisa menjadi sebuah harmonisasi. Oke, ini penting. Jadi ya memang kuncinya harus banyak-banyak belajar. Tuh, semakin banyak belajar, semakin banyak tahu dan paham bagaimana cara menggunakan 3 elemen dasar ini. Ini kita sebut dengan segitiga exposure. Oke, untuk sobat pecinta fotografi, ini sedikit ulasan mengenai dunia fotografi di episode pertama ini. Dan yang pastinya untuk sobat pecinta fotografi dimanapun sobat berada, yang ingin banyak tahu dan ingin banyak lebih tahu mengenai dunia fotografi, simak terus channel Andoji Fotografi, dan kedepannya akan kita ulas mengenai dunia fotografi. Dan kali ini semoga bermanfaat video yang saya